Jadi ke depan harusnya kita bisa tumbuh lebih cepat dari 5%. Jadi saya nggak suka kisaran 5%. Karena kata orang-orang, dulu ada ekonomi. Mungkin temannya Pak Darmin. Indonesia itu kalau pemimpinnya pintar bisa 6%. Kalau nggak ngapa-ngapain tumbuhnya 5% aja. Jadi kalau 5% kelihatannya kita nggak ngapa-ngapain. Jadi kita akan ciptakan pertumbuhan yang lebih cepat. Inflasi masih terkendali. Defisit APBN dijaga di bawah 3% dari PDB, artinya fundamental ekonomi kita masih kuat. Kita ngiritlah dengan 3%, tumbuhnya bisa 5%. Dengan defisit 3% masih bisa tumbuh di atas 5%. Menuju 5,5 ke 6%. Dan seperti arahan Presiden, Indonesia ini bukan negara pinggiran. Kita ada di jalur strategis perdagangan dan energi dunia. Tapi kapal lewat Selat Malaka nggak kita charge. Nggak tahu, itu apa salah? Sekarang Iran mau nge-charge kapal lewat Selat Hormuz katanya. Kalau kita bagi 3, Indonesia, Malaysia, Singapura, lumayan kan? Punya kita jalurnya paling besar, paling panjang. Singapura kecil, Malaysia sama kita bagi 2 lah. Kalau bisa seperti itu, tapi kan nggak begitu. Jadi dengan segala kekayaan kita tidak boleh berpikir defensif, kita harus main ofensif, tapi tetap terukur. Jadi kita akan ciptakan pertumbuhan lebih cepat dengan tetap menjaga kredibilitas fiskal kita. Anda pasti bertanya, kalau fiskalnya ngirit, karena bisa tumbuh lebih cepat? Karena kita akan pastikan real sektor tumbuh. Gimana caranya? Kita pastikan ada cukup likuiditas di sistem perekonomian kita. Sebenarnya ini tugas Bank Sentral, tugasnya BI Pak Darmin. Ya kita nyolong-nyolong dikit lah. Yang penting ekonominya tumbuh lebih cepat ke depan. Masalah kita bukan tidak tahu arah, tapi salah satu masalah yang kita hadapi adalah logistik cost yang saat ini masih sekitar belasan persen dari PDB, udah turun sedikit, tapi masih lebih tinggi dari negara maju. Artinya barang kita mahal, daya saing jadi turun. Kalau mungkin 10-15 tahun yang lalu kita sering ngomong tuh akan menurunkan biaya logistik, tapi 10 tahun terakhir kita nggak pernah bicara lagi itu. Saya pikir udah bagus, rupanya belum. Rupanya ya kita malas mikir itu aja, kita cari topik yang lain lebih seru. Tapi itu nggak akan kita lupakan, kita akan perbaiki lagi. Utamanya kan logistik cost juga di pelabuhan-pelabuhan ya. Itu di bawah Kementerian Keuangan, Pak Rio ya. Kita akan perbaiki. Kita sering dengar di luar, di TikTok lah, sekali TikTok tuh, bahwa ekonomi kita lagi marat-marit, katanya APBN-nya amburadul, utangnya besar sekali. Tapi kalau kita lihat dari standar internasional yang kita ambil, yang diambil pada Amin waktu itu kali ya, yang paling strict diambil kan Maastricht Rule ya Pak ya, Maastricht Treaty, bahwa rasio utang ke PDB di bawah 3% dan utangnya di bawah 60%. Defisit ke PDB kita bisa kita pertahankan di bawah 3% dan utang kita masih di 40%, dan mudah-mudahan akan kita tekan terus ke depan dengan cara memperbaiki tax collection kita. Jadi saya sudah organize pajak dan bea cukai supaya lebih rapi lagi ketika mengumpulkan pajak, dan saya usahakan semaksimal mungkin mereka bermain di jalur yang benar. Udah ada perbaikan. Tax collection kita dibanding 2 bulan pertama tahunnya dibanding 2 bulan pertama tahun lalu tumbuhnya 30%. Maret agak turun sedikit 20% karena Lebaran dan Ramadan kan panjang. Tapi itu indikasi awal bahwa kita bisa perbaiki. Saya akan pertahankan sampai akhir tahun untuk pertumbuhan kita tetap 30%. Jadi
Orang bilang kita nggak punya fiscal space lagi. Kalau saya bilang saya masih punya fiscal space. Buktinya apa? BBM naik, saya nggak berubah apa-apa kan. BBM harga minyak dunia naik, BBM bersubsidi tetap kita jamin, kita subsidi sampai akhir tahun, mungkin sampai tahun-tahun berikutnya. Tapi karena anggaran saya 1 tahun, ya saya bilang 1 tahun. Apakah pertumbuhan akan melambat? Tidak. Saya realokasi dana dari tempat-tempat yang biasanya ya senang-senang lah, yang dampak ke pertumbuhan ekonominya terbatas.